Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita ketemu lagi, teman-teman sekalian, dalam program Kesaksian Iman. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang mualaf yang kembali kepada Kristus. Bagaimana dia bisa menjadi seorang Muslim? Itu dimulai ketika Bapak Mike ini, dia bekerja di sebuah penjara di Amerika. Dan di dalam penjara itu dia bertemu dengan orang-orang Muslim. Dan orang-orang Muslim inilah yang memberikan dia traktat-traktat, buku-buku, artikel-artikel tentang agama Islam. Pak Mike ini membaca buku-buku itu dan akhirnya dia percaya apa yang ditulis oleh buku-buku itu tentang Islam. Dan kebetulan memang Pak Mike ini meragukan tentang Trinitas, meragukan tentang imannya sendiri, dan akibatnya dia percaya kepada Islam, dan akhirnya dia menjadi Muslim. Tetapi puji Tuhan, ketika dia berada di dalam Islam yang begitu kuat, yang begitu radikal, dia justru mulai mempelajari lebih dalam lagi tentang agama Islam. Dan disitulah dia mulai bertemu dengan pengajaran-pengajaran, pengertian-pengertian, pengetahuan-pengetahuan tentang Islam yang lebih detail. Dan akhirnya dia mengalami pencerahan. Dan dari pencerahan itulah dia mulai bergumul di dalam segala kegalauannya tentang imannya yang Muslim ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ceritanya? Mari kita kesaksian bersama-sama. Tuhan memberkati. Mike dibesarkan di keluarga yang memiliki iman Kristen. Tetapi kemudian Mike bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tentang iman Kristen. Setelah mendapatkan pekerjaan di sebuah penjara, Mike dikenalkan dengan Islam dan kemudian dia memutuskan untuk mengikuti jalan Islam itu. Aku bekerja di sebuah penjara dan di penjara ini ada orang-orang Muslim di sana. Dan orang-orang Muslim ini mulai memberikanku buku-buku tulisan-tulisan, dan aku pun mulai membaca literatur-literatur itu, berharap agar dapat mengubah orang-orang Muslim tersebut untuk percaya kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi kemudian adalah mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadaku dan aku tidak siap menjawabnya. Dan aku dapati diriku saat itu memiliki banyak keraguan, terutama yang berkaitan dengan Trinitas. Bagaimana mungkin Tuhan itu hadir sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Pada waktu itu aku mulai benar-benar bergumul dan aku pergi ke pendeta, pelayan gereja, profesor di kampusku untuk mendapatkan penjelasan dan mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan Trinitas. Dan semakin aku mempelajari tentang Islam dan mencoba untuk menalar lewat semuanya ini, aku mendapati diriku mulai percaya bahwa Muhammad mungkin saja ada di dalam Alkitab, dan aku mulai meragukan ketuhanan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku mulai percaya bahwa Yesus itu mungkin hanyalah seorang nabi. Setelah sekitar 3 tahun belajar secara intens tentang Islam, aku mendapati diriku bahwa di dalam hatiku aku percaya bahwa Tuhan itu satu dan tidak mungkin Tuhan itu memiliki anak, dan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Aku akhirnya menikahi wanita yang aku hamili, dan kemudian aku memiliki 2 anak perempuan pada saat itu. Pada suatu akhir pekan, istriku pergi ke luar kota, ke Orlando, dan saat itu aku malah pergi ke masjid, dan di masjid itu aku mengucapkan syahadat, perkataan yang harus diucapkan oleh seseorang yang masuk Islam, dan akhirnya aku memeluk agama Islam. Sejak saat itu aku mendalami iman Islam. Aku kuliah di Universitas Islam, dan aku mulai belajar iman Islam itu karena aku ingin menjadi seorang imam. Aku ingin menjadi seorang guru agama Islam, dan aku
aku ingin membawa orang-orang kepada Islam karena aku percaya Islam adalah iman yang benar. Aku berpikir aku harus mengislamkan istriku. Aku membesarkan anak-anakku sebagai Muslim dan ini bagus menurutku. Yang berikutnya yang ingin kuislamkan adalah ayahku. Jadi aku mulai mengajukan berbagai pertanyaan pada ayahku mengenai Alkitab untuk membuatnya mempertanyakan imannya. Dan hal ini menyebabkan terjadi percakapan yang panjang dengan ayahku. Ayahku tidak mau mengalah akan imannya. Dia tidak mau menyerah. Dan aku hanya terus mencoba mempertanyakan semua yang aku bisa tanyakan ke ayahku. Aku ingat suatu hari aku pikir aku sudah menaklukkan ayahku tentang imannya. Aku pikir mungkin ayahku sudah menyerah. Dan kalau sudah begitu, aku akan berhasil mengislamkannya. Disitulah aku benar-benar mulai mendalami iman Islam. Aku mulai mencari tahu tentang ajaran hukum-hukum di Islam. Aku mulai mencari tahu tentang ajaran-ajaran Quran secara lebih mendalam. Kemudian aku mulai benar-benar mempertanyakan mengapa Quran tidak memberikan kami sebagai umat Islam sebuah pemahaman yang mendetail tentang apa yang terjadi pada Yesus. Hal ini terus mengganggu dan menggema di pikiranku. Jika Islam berasal dari Tuhan, jika Quran adalah wahyu terakhir seperti yang Quran katakan yang diberikan kepada Muhammad, mengapa Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Yesus? Dan jika Yesus adalah Kristus atau jika Yesus adalah Al-Masih dalam bahasa Arab yang artinya Mesias, kenapa Quran atau literatur Islam tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Mesias yang di Alkitab disebut yang diurapi? Dan kemudian aku mulai menggali lebih dalam tentang identitas Yesus di dalam Quran. Aku mulai melihat bahwa Yesus disebut sebagai kalimat Allah yang artinya merupakan firman Tuhan. Yesus juga disebut sebagai Ruh Allah, artinya roh Tuhan, dan bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Dan kemudian aku tersadar, tak satu pun dari karakteristik-karakteristik di atas tersebut diberikan kepada nabi-nabi lain. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku mulai benar-benar berpikir, apa yang sedang aku lakukan ini? Apakah ini benar-benar agama dari Tuhan? Dan apakah Muhammad benar-benar seorang nabi? Dan jika seorang muslim mulai dari tahap ini bertanya pada diri sendiri, apakah Muhammad Rasulullah itu nabi atau bukan? Apakah dia Rasulullah utusan Tuhan atau bukan? Dikatakan bahwa itu adalah haram. Ketika seseorang mulai mempertanyakan siapakah Muhammad itu, hal itu dilarang dalam Islam. Bahkan dikatakan tidak seharusnya berpikir seperti itu. Sesuatu mulai menusuk hatiku dan aku tidak mengerti. Dan aku mulai berkata, amit-amit ketika tiap kali hatiku mulai tertuju kepada Yesus. Karena dalam Islam, Yesus itu hanyalah seorang nabi. Jadi tidak semestinya hatiku tertuju kepada Yesus. Hal ini tidak dapat diterima di dalam Islam. Aku mulai melihat kembali nubuatan mesianik yang ada di dalam perjanjian lama. Yesaya 53 tentang nubuatan Yesus, hamba yang menderita, mulai muncul setiap saat di dalam pikiran. Dan semakin aku mulai mempertanyakan, semakin aku mulai mendalami dan berbicara dengan beberapa teman Kristenku. Mereka mulai berdoa bersama denganku, tetapi aku tidak mau berdoa dengan mereka. Aku tidak menginginkan doa-doa dari mereka. Gereja ayahku selalu berdoa untukku. Dan semua hal ini mulai terjadi. Perasaan putus asa mulai datang. Aku sangat putus asa. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak bisa meninggalkan Islam. Aku tidak bisa lakukan hal itu. Ini tidak bisa diterima. Aku seorang Muslim. Aku tidak bisa melakukan hal ini. Aku tidak bisa menyangkal Muhammad. Aku tidak bisa menyangkal Quran. Aku sudah mendedikasikan hidupku bertahun-tahun untuk Islam. Dan dedikasiku itu bahkan bukan untuk Allah atau Tuhan, tapi untuk Muhammad. Apakah aku mengenal Tuhan? Apakah Allah itu Tuhan? Aku sangat marah karena berpikir bahwa Muhammad mungkin bukan nabi terakhir. Karena putus asa, aku menulis artikel ini yang berjudul Pembelaan Terhadap Islam. Dan kemudian seorang laki-laki bernama Joy Carey dari Radical Truth, Kebenaran yang Radikal, seorang apologis Kristen, membaca artikelku dan menulis sebuah bantahan sanggahan.
Joy Carey dalam tulisannya benar-benar mematahkan artikel yang kutulis mengenai pembelaan Islam. Dan sesungguhnya aku tahu tentang hal itu jauh di dalam hatiku. Kemudian aku menghubungi Joy Carey dan aku berkata kepadanya, "Hai, engkau sudah menulis artikel ini yang berkata bla 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 bla." Dan dia berkata, "Aku tidak berusaha mengarang-arang, aku hanya menyatakan fakta-fakta." Kemudian Joy Carey berkata kepadaku, "Engkau tahu bahwa engkau menulis hal-hal yang membela Islam dan itu semua bukanlah Islam. Apa yang engkau tulis itu lebih daripada apa yang engkau percayai." Aku akhirnya berteman dengan Joy Carey dan dia memperkenalkanku kepada seorang mantan muslim bernama Abdu Murai. Dan ini adalah pertama kalinya aku mulai berbicara dengan seorang mantan muslim. Kami kemudian berkomunikasi melalui telepon dan berbicara. Dan aku ingat aku berkata kepada Abdu Murai, "Aku akan kembali ke Islam. Aku menghargai kebaikan dan persahabatan ini. Aku memiliki kesetiaan kepada Muhammad yang tidak dapat aku jelaskan." Dan aku ingat waktu itu Abdu Murai hanya terdiam di telepon dan kemudian dia berkata, "Jika ada orang yang memiliki kesetiaan kepada Muhammad, maka itu adalah aku, karena aku adalah orang Arab." Dan kemudian aku berpikir sendiri, ini aneh sekali, mengapa aku memiliki kesetiaan kepada Muhammad? Aku ingat suatu malam setelah doa malam, aku pergi tidur dan pagi-pagi sekali aku ingat aku bermimpi. Dalam mimpiku itu, aku sedang memikirkan tentang nubuatan mesianik yang ada di dalam perjanjian lama. Dan kemudian pada saat itu, wajah seorang laki-laki Yahudi muncul di hadapanku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapku dan matanya begitu gelap dan tajam seperti sedang melihat ke dalam jiwaku. Dan aku berkata, ini adalah Yesus. Yesus hanya menatapku. Aku ketakutan dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Lalu tiba-tiba darah memenuhi mimpiku. Dan darah ini mulai datang entah dari mana dan aku mencoba untuk menghindarinya. Mencoba untuk lari darinya. Darah ini ada di mana-mana. Dan kemudian aku melihat diriku diproyeksikan ke dalam darah itu. Lalu aku terbangun dengan penuh damai dan kasih. Dan aku ingat aku berkata, itu dari setan, itu dari iblis, tidak mungkin itu dari Yesus, ini bukan dari Tuhan. Saat itu aku masih bergumul dengan kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Aku pergi bekerja pagi harinya. Pagi itu aku sedang menjalankan program perawatan kecanduan di sebuah penjara. Seorang laki-laki Kristen yang baik bernama Steve George, dia berkata kepadaku, "Brother Mike, Yesus menyuruhku untuk mengatakan kepadamu bahwa Dia mengasihimu." Aku hanya menundukkan kepalaku dan kututup jendela karena aku sedang bekerja. Dan kemudian aku pulang ke rumah dan memberitahukan tentang hal itu kepada ayahku. Dan kemudian aku menghubungi Abdu Murai dan aku bilang kepadanya, "Brother, aku bermimpi dan Yesus menampakkan diri kepadaku." Dan Abdu Murai berkata, "Oh, tunggu, kapan kamu bermimpi itu?" Dan aku berkata kepadanya, "Tadi malam atau malam sebelumnya." Dan kemudian dia agak terdiam sebentar di telepon. Dan dia berkata, "Puji Tuhan." Dia berkata lagi, "Aku bertemu dengan Josh McDowell di sebuah konferensi apologetika di Orlando. Dan aku ceritakan kepadanya tentang kisahmu, bagaimana engkau bergumul untuk menerima Yesus, dan bahwa pikiran dan intelekmu menghalangimu." Dan Abdu Murai berkata kepada Josh, "Josh, mari kita berdoa agar Yesus mendatangi Mike dalam mimpi." Dan aku benar-benar tercengang. Tetapi aku tidak sepenuhnya berserah kepada Yesus pada saat itu. Aku masih menganggap diriku sebagai seorang muslim. Aku benar-benar berantakan, bingung dan tidak menentu. Dan kemudian aku ingat pada bulan Desember 2012, sekitar minggu kedua, ketika itu aku pergi ke gereja yang dulu biasa aku pergi bergereja. Dan pendetanya berkata, "Sekarang waktunya untuk meminta sesuatu kepada Yesus, sesuatu yang istimewa." Aku ingat saat itu aku berdoa dan dengan bergurau dalam pikiranku aku berkata, "Beri aku damai sejahtera dan kasih yang melampaui segala akal pikiran, seperti yang Engkau berikan kepada Paulus. Jika Engkau benar-benar nyata Yesus, jika Engkau benar-benar real, berikan aku itu." Dan sekitar tanggal 26 Januari atau 23 Januari, aku pulang ke rumah dan menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Yesus.
Aku harus benar-benar memantapkan hatiku dan berjalan dengan iman. Aku berkata, aku menaruh hatiku dan berjalan dengan iman Yesus, dan aku menerimamu masuk di dalam hatiku. Dan aku percaya bahwa Engkau adalah anak Tuhan Bapa Surgawi, dan bahwa Engkau telah mati untuk dosa-dosaku, dan aku hanya berjalan dengan iman. Dan kemudian aku ingat, aku hanya bisa menangis, air mataku mengalir, dan aku alami pengampunan Tuhan dan kasih Tuhan, dan rasa hangat mengalir di seluruh tubuhku. Dan sejak saat itu terjadi pada tahun 2013 hingga sekarang. Aku tidak akan mengatakan bahwa perjalananku mudah, tetapi aku terus bertumbuh, semakin kuat dan semakin kuat dalam hubunganku dengan Yesus Kristus. Dan hal ini adalah salah satu perjalananku yang paling diberkati di dalam hidupku sejak aku datang kepada Yesus Kristus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kesaksiannya sungguh luar biasa. Apa yang dapat kita petik dari pengalaman Mike yang sempat menjadi mualaf? Bapak Ibu sekalian, ketika Mike tidak mengerti tentang Trinitas, ketika Mike meragukan tentang ketuhanan Yesus Kristus, ketika Mike tidak mendalami iman Kristennya secara benar, secara baik, maka dampaknya adalah iman Mike tidaklah dalam, tidaklah kuat, tidaklah teguh. Dia seperti rumah yang dibangun di atas pasir, bukan rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Jadi ketika datang badai pencobaan, datang pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat, dia menjadi ragu, dia menjadi bimbang dengan imannya yang rapuh. Dan itulah akibatnya kalau kita belum di dalam kekristenan kita, yang harusnya kita jaga, kita rawat, kita pupuk, kita bina, supaya iman kita itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya saya mengundang Bapak Ibu sekalian dari pelajaran ini. Yuk, mari kita perdalam iman kita. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Mari baca terus Alkitab, renungkan siang dan malam, dan bertanyalah kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kepada gembala-gembala kita, pastor-pastor kita, tentang apa yang perlu kita pertanyakan, supaya iman kita tidak ragu. Tetapi kita sekarang sudah banyak pelajaran-pelajaran kita bisa dapat dari YouTube, dan kita bisa gali itu semua, dan kita bisa dalami. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Terus maju bersama Tuhan, jangan gentar, jangan putus asa, teruslah bersaksi, teruslah berdoa. Karena dengan doa-doa kita, ada banyak orang diselamatkan. Siapapun mereka itu, tetap harus kita kasihi, kita bawa dalam doa kita, supaya keselamatan sampai kepada mereka. Dan kita pasti dibenarkan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.